Apa yang akan kamu lakukan jika semua orang yang pernah kamu temui kini menjadi zombie? Ya, kisah ini diawali oleh seorang pria yang bernama Tendo. Ia mendapatkan sambutan hangat karena telah mendapatkan pekerjaan pertamanya, tempat yang nyaman, gaji yang besar, dan senior yang sangat cantik. Namun tiba-tiba semuanya telah berubah. Tendo yang mengira akan bekerja mulai besok, ternyata pekerjaan itu harus dimulai dari sekarang. Bekerja lembur, makan, tidur di kantor, dan tidak ada bonus sama sekali. Suatu hari Tendo merasa lelah dan pulang ke kos-kosannya. Pagi yang cerah menyambut Tendo. Tendo yang lemas menuju tempat kerja. Namun ia terkejut karena tiba-tiba dunia sudah dipenuhi oleh zombie. Saat semua zombie mengejar Tendo, ia lari sekuat tenaga. Bukannya sedih, namun Tendo malah gembira karena ia tak perlu bekerja lagi dan bebas melakukan apa saja. Tendo berusaha datang ke kos seniornya yang sangat cantik, yaitu Ohtori. Namun harapan jaya telah menjadi harapan palsu. Tendo yang tiba di kos-kosannya memergoki Ohtori dan bosnya berduaan habis iclik, dan mereka berdua telah menjadi zombie. Tendo yang saat itu mengetahui mereka terpukul sedih dan memutuskan untuk berlari pulang ke kos-kosannya. Antara bingung dan sedih, harus bagaimana lagi? Tendo yang dikelilingi sejuta zombie tidak mempunyai teman satupun. Mencoba berpikir jernih dan tidak mau hidup sia-sia, Tendo menulis semua hal yang ia inginkan dan mewujudkannya hari demi hari. Mulai dari membersihkan kamar, membaca buku, belanja, mewarnai rambut, dan menggambar grafiti di tembok yang besar. Saat Tendo ingin pergi untuk mengambil saus dan garam di sebuah minimarket, atau bisa disebut juga mencuri, ia dikejutkan dengan sesosok wanita yang sangat cantik, yaitu Shizuka. Tendo merasa sangat senang karena masih ada manusia yang hidup selain Tendo. Namun Tendo disambut dengan sangat galak dan serba salah. Maklum, mungkin karena ia seorang laki-laki. Tendo pun jadi ingat kalau ada seorang teman yang harus ia pastikan. Mencoba menghubunginya lewat telepon, namun tak disangka ternyata temannya masih hidup, yaitu adalah Gencho. Tapi kondisinya sangatlah buruk. Ia terkepung oleh jutaan zombie di tempat hiburan malam. Tendo tak mau sendirian lagi. Ia memutuskan untuk memakai baju sirahnya, yaitu baju baseball atau baju rugby. Dengan modal speaker sponsor, ia nekat menyelamatkan Gencho. Melewati berbagai rintangan dari jutaan zombie, Tendo pun berhasil dan menemui Gencho. Gencho yang sangat terharu dengan aksi yang dilakukan oleh Tendo. Mereka berdua berhasil selamat dan merayakannya dengan mukbang. Setelah itu, Tendo ingin mewujudkan mimpinya untuk menjadi seorang pahlawan dengan menyelamatkan semua orang yang kemungkinan masih hidup. Ia pun mencoba mencari informasi di mana orang-orang yang masih hidup, dan ia pun menemukannya. Ya, lokasinya ada di akuarium ikan hiu. Mereka berdua pun bergegas untuk pergi dan mencari kostum baja kebal gigitan hiu. Sampai di akuarium ikan hiu, mereka terkejut karena banyak orang yang masih hidup mencoba bertahan di sana. Namun Tendo dan Gencho tidak bahagia karena di sana ada mantan bosnya yang memimpin sekelompok orang di tempat akuarium itu.
Akhirnya mereka terpaksa kerja rodi dengan berbagai tuntutan dan diperbudak oleh bosnya. Genco yang begitu kesal tak terima karena Tendo diperbudak. Mencoba menyadarkan Tendo bahwa tujuan kita di sini bukan untuk diperbudak, namun tujuan kita adalah untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan. Shizuka pun mencoba membantunya, menyadarkan Tendo bahwa tujuan kamu adalah untuk menjadi seorang pahlawan. Sontak Tendo langsung sadar dan teringat. Mantan bosnya pun marah kepada Tendo. Namun pada saat yang sama, tiba-tiba muncul ratusan zombie yang bahkan lebih parah lagi. Ikan hiu di situ juga menjadi zombie. Mereka pun berlari kocar-kacir, berusaha menyelamatkan diri dari kejaran zombie. Tendo yang tak tega dengan orang di sekitarnya bergegas menyelamatkan mereka semua yang masih hidup. Dan muncullah aksi Tendo sang pahlawan super. Antara hidup dan mati, Tendo sempat terpojok. Genco dan Shizuka membantunya dan memberikan baterai senter kepada Tendo untuk dipukulkan ke arah hidung ikan hiu. Baterai yang mengandung listrik dan kostum Tendo yang terbuat dari baja akan mampu menghantarkan listrik dan menyerang titik lemah ikan hiu tersebut. Tendo pun menang dan mereka semua yang masih hidup memutuskan untuk hidup seperti Tendo. Yaitu tetaplah hidup dan lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Kini Tendo, Genco, dan Shizuka menjadi sebuah teman dan melanjutkan perjalanan bersama untuk menyelamatkan orang-orang yang masih hidup di kota lain. Cerita ini diakhiri dengan mereka bertiga menuliskan keinginan masing-masing di buku milik Tendo dan mewujudkannya bersama-sama. Karena hidup hanya sekali, maka lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan. Tetap percaya diri dan janganlah patah semangat. Oke, see you next time di film berikutnya.